memfokuskan diri pada isu-isu kesehatan, terutama pada masyarakat Indonesia. Kemudian Tren Sehat juga mengelola jaringan media berupa portal berita, kanal podcast, liputan berita video, dan juga website beberapa organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Dengan ekosistem yang terkelola, Tren Sehat bertekad untuk berperan dalam upaya bersama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dengan memberikan edukasi serta informasi yang benar mengenai kesehatan. Nah, harapan kita untuk pemilu ini semoga pihak yang bekerja sama menghadirkan perlindungan untuk kesehatan para petugas nantinya. Semua pihak bersedia untuk bekerja sama memberikan bantuan agar pemilu yang kita harapkan bisa berjalan dengan lancar. Saya Dr. Rosita Rifai sebagai tim pakar Tren Sehat mengucapkan selamat mengikuti webinar ini, dan tentunya webinar ini akan dimoderatori oleh salah satu aktivis organisasi ya yang saat ini berkecimpung di beberapa organisasi, Dr. Nirwan Satria, spesialis anestesi. Sedikit mengenai kurikulum beliau. Beliau adalah dokter anestesi yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Haji. Kemudian beliau adalah ketua bidang organisasi dari Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia. Beliau juga adalah anggota bidang organisasi Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Kemudian beliau juga wakil ketua 2 Perdoki Kedokteran Haji, dan tentunya beliau ada wakil sekjen kedua Ikatan Dokter Indonesia. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu dan mengefisiensikan kegiatan ini, waktu dan channel kami berikan kepada Dr. Nirwan Satria, spesialis anestesi. Silakan, dokter. Terima kasih, Dr. Rosita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Tentu kita dalam keadaan sehat-sehat. Para narasumber, para peserta, dan yang teristimewa para wartawan yang hadir pada kesempatan ini, dan selamat datang dalam webinar ini. Kita hadir yang disampaikan oleh Dr. Rosita tadi, yang kita kenal dengan Dr. Oci ya, bersama narasumber-narasumber yang sangat terhormat yang akan membahas topik yang sangat penting mengenai keamanan dan keselamatan para penyelenggara pemilu pada tahun ini yang akan dilaksanakan beberapa waktu lagi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber ini yang seharusnya adalah Bapak Persada Harahap, tapi karena beliau saya ini berada di dalam tugas di Pulau Enggano yang sinyal sangat susah, dan beliau meminta kepada Bu Wahyu Yudi Wijayanti SHMP, Kapus Litbang Sekjen KPU Pusat. Selamat datang Bu Wahyu. Kemudian juga nanti dari KPU kepada Bapak Surya Epitrimen SPTMH, beliau adalah Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini nanti ada dari KPU Pusat mengenai regulasi, kemudian juga nanti kita lihat di provinsi, di daerah, kesiapan tentang untuk menyelamatkan ya, mengantisipasi kesehatan para KPPS. Kemudian juga narasumber dari MHKI, Ketua MHKI, Dr. Mahesa Pahanipa MH, selamat datang Dr. Mahesa. Kemudian Dr. M. Subuh, MPPM, Ketua Adinkes. Nah, ini nanti tenaga kesehatan yang ada di daerah-daerah, tentu di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, yang tentu akan sangat membantu ya terhadap kesehatan dan keselamatan para petugas KPPS di daerah. Kemudian ada juga dari Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia, Dr. Wisnu Pramudito, spesialis bedah. Beliau nanti akan memberikan materi ya, bagaimana upaya-upaya mendeteksi ya, supaya nanti petugas-petugas kita ini punya kemampuan untuk menanggulangi hal-hal yang gawat darurat ketika bertugas di KPPS, di TPS masing-masing. Insiden tragis seperti yang disampaikan Dr. Uci tadi yang melibatkan kehilangan nyawa para anggota KPPS pada pemilihan umum sebelumnya, tanpa ragu lagi itu meninggalkan luka yang mendalam bagi kita semua tentunya ya.
Maka hari ini kita berkumpul, mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi supaya pada pelaksanaan pemilu tahun ini kita bisa melaksanakannya dengan baik dan tidak ada lagi jatuh korban pahlawan-pahlawan pelaksana pemilu ini. Pada kesempatan ini para narasumber kami berharap ya memberikan pengalaman, kemudian memberikan rekomendasi sehingga nanti bisa memberikan panduan bagi saudara-saudara kita yang akan berjuang melaksanakan pemiluan ini. Sebelum melanjutkan acara ini khusus kepada para wartawan yang hadir pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih. Tentu peran serta teman-teman ini akan memberikan informasi-informasi bagaimana nanti supaya pemilu kita ini berjalan baik. Tanpa banyak lagi kita menghabiskan waktu, kita masuk pada pembicara pertama kepada Ibu Wahyu Yudi Wijayanti SHMP Kapusdit Bank Sekjen KPU Pusat. Beliau akan memberikan aturan-aturan tentang keselamatan untuk KPPS. Silakan Bu Wahyu. Baik, terima kasih Pak Dr. Nirwan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Moderator Dr. Nirwan Satria SPAN, yang saya hormati Bapak Wisnu Pramudito, Bapak KPU Prof Sumber, Bapak Ibu narasumber di dalam webinar pada kesempatan pagi hari ini, dan Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama bertemu di dalam forum webinar kali ini. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami, Bapak Parsada Harahap, beliau Kadif SDM Organisasi Pelatihan dan Litbang KPU yang saat ini sedang ada penugasan mendesak yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga beliau menugaskan kepada saya, Wahyu Yudi Wijayanti, Kapuslat Litbang KPU, untuk menyampaikan paparan di dalam webinar pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin untuk share materi. Bisa langsung ya? Ya, silakan Bu. Ya. Ini dari tim kami ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam rangka di dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 terkait dengan perlindungan kesehatan bagi petugas KPPS, KPU sudah melakukan langkah-langkah mitigasi resiko kerja terhadap para petugas KPPS. Next, Mas Wadi. Nah, ini dasar hukum terkait dengan upaya-upaya perlindungan KPU terhadap pelaksanaan para penyelenggara pemilu, khususnya badan ad hoc. Ini yang mendasari adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan ad hoc penyelenggara pemilu dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota
dan Wakil Wali Kota. Kemudian Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Etok Penyelenggara Pemilu di luar negeri. Kemudian Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Etok Penyelenggara Pemilu dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan keputusan KPU nomor 67 tahun 2003. Selanjutnya keputusan KPU nomor 59 tahun 2023 tentang pedoman teknis pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja bagi Badan Etok Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Kemudian keputusan KPU nomor 990 tahun 2023 tentang pedoman teknis pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan bagi Badan Etok Penyelenggara Pemilu luar negeri tahun 2024. Nah, ini kami tampilkan SDM yang diorganisir KPU untuk melaksanakan tahapan pemilu serentak tahun 2024. Ini pada saat tahapan pemungutan suara ini melibatkan 7.986.280 orang yang terdiri dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kemudian badan ad hoc dalam hal ini ada PPK, PPS, KPPS, kemudian untuk penyelenggaraan pemilu di luar negeri itu ada PPLN dan KPPSLN. Nah, jadi untuk khusus untuk yang KPU dan jajarannya sampai badan ad hoc di luar kesekretariatan itu berjumlah 6.053.469 orang. Nah, di dalam pelaksanaan tugas-tugas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota ini dibantu juga jajaran kesekretariatan. Nah, ini dari Sekretariat Jenderal KPU, kemudian ada Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten Kota, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, kemudian ada petugas ketertiban TPS, kemudian ada Sekretariat PPLN, kemudian petugas ketertiban TPSLN dan KSK ini keseluruhan berjumlah 1.932.811. Jadi tadi sebagaimana sudah saya sampaikan ini keseluruhan berjumlah 7.986.280 orang. Nah, ini ada di wilayah 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan di 128 perwakilan di luar negeri. Kemudian ada 7.277 kecamatan, 83.731 desa kelurahan, kemudian ada 820.161 TPS dalam negeri, kemudian ada 3.059 TPSLN, KSK, dan PROS. Nah, selanjutnya jumlah pemilih yang dilayani KPU ini sebesar 203.056.748 pemilih untuk pemilih dalam negeri, kemudian untuk di luar negeri sebanyak 1.750.474 pemilih di luar negeri. Nah, jadi banyak sekali KPU harus mengkoordinasikan, kemudian memastikan bahwa semua SDM KPU dari pusat sampai jajaran yang di tingkat TPS sebagai ujung tombak pelaksanaan pemilu ini harus dipastikan melaksanakan tugas-tugas tahapan pemilu dengan baik dan tertib seperti itu untuk melayani sekitar 203 juta, ya sekitar ratusan 203 juta
56.748 untuk pemilih dalam negeri dan 1.750.474 untuk pemilih di luar negeri. Nah, ini gambaran terkait dengan jumlah SDM yang diorganisir KPU untuk kemudian melaksanakan tahapan pemilu. Next. Nah, pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini tentunya juga menjadi tantangan tersendiri bagi KPU karena pada saat penyelenggaraan tahapan pemilu di satu sisi juga KPU juga sedang juga melaksanakan ada KPU yang juga AMC-nya berakhir, kemudian ada KPU baru dan tentunya ini membutuhkan koordinasi untuk memastikan semua penyelenggaraan pemilu itu berjalan baik. Nah, kemudian irisan tahapan pemilu dan pemilihan atau pilkada ini juga menjadi perlu effort tersendiri karena di satu sisi sudah berlangsung pelaksanaan tahapan, maksudnya di satu sisi pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024 sedang berlangsung, tetapi sudah dimulai juga tahapan pemilihan. Nah, ini juga tentunya menjadikan beban-beban penyelenggara pemilu juga menjadi lebih berat dan ini tentunya menjadi tantangan bagi KPU. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai catatan untuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 ini kami tentunya KPU sangat prihatin atas kejadian pada pemilu tahun 2019 yang mana ada badan ad hoc yang kemudian berpulang di dalam melaksanakan tugas-tugas mulia sebagai penyelenggara pemilu ini sebanyak 722 orang, kemudian yang sakit 798 orang. Nah, selanjutnya untuk yang meninggal pada saat pemilihan serentak tahun 2020 ini pemilihan di masa COVID. Ini ada 117 orang yang meninggal, kemudian 153 orang yang sakit. Nah, dari catatan-catatan ini, next. Nah, ini gambaran persentase korban sakit per umur ini, kemudian juga ada presentasi korban di setiap provinsi, kemudian yang sakit dan ada yang meninggal. Ini gambarannya seperti ini. Kalau pada saat kalau yang meninggal ini di usia antara 50 sampai 59 tahun ini cukup tinggi. Kemudian untuk yang sakit ini di usia 30 sampai 39 tahun. Next Mas Wadi. Ini next aja. Ya. Next ya. Dari pelaksanaan pemilu 2019, kemudian ada korban yang sakit dan meninggal. Ini ada beberapa catatan dan rekomendasi dari lembaga-lembaga terkait, yaitu ada dari Ombudsman, kemudian dari Komnas HAM, kemudian dari BPK. Nah, ini untuk catatan dari Ombudsman ini perlu ada perbaikan peraturan terkait penyelenggaraan pemilu karena sejauh ini Undang-Undang Pemilu terlalu rinci mengatur teknis pemilu dan diputuskan secara terlambat sehingga menyebabkan penyusunan peraturan turunannya menjadi sulit dan berakibat juga pada beban kerja yang terlalu berat serta kaku. Kemudian pelibatan KPU secara aktif dalam proses perumusan
kebijakan peraturan terkait pemilu, mengingat pemilu diselenggarakan oleh KPU secara langsung dan diasumsikan yang paling mengetahui situasi lapangan. Kemudian perlunya perbaikan mutu SDM petugas pemilu disertai dengan mekanisme pelatihan yang memadai, honor yang layak, jaminan sosial dan penghargaan atau apresiasi pasca menjalankan tugas. Nah, kemudian dari Komnas HAM ini juga ada rekomendasi untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, kemudian memastikan adanya tanggung jawab oleh negara baik melalui pemerintah, DPR, KPU dan Bawaslu RI untuk memastikan adanya penanganan terhadap petugas baik meninggal dan sakit, termasuk pemulihannya sehingga tidak ada lagi korban jiwa selanjutnya, termasuk memberikan pembebasan biaya pengobatan bagi petugas sakit dan segera pencairan santunan oleh pemerintah. Kemudian dari BPK ini KPU diminta untuk melakukan pembuatan analisis beban kerja untuk mengukur beban dan dari tugas-tugas badan ad hoc agar meminimalisir terjadinya korban jiwa dan memastikan hak yang layak bagi anggota badan ad hoc. Kemudian perlu penerapan standarisasi dalam pengelolaan rekrutmen bagi calon badan ad hoc yang layak untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Kemudian dilakukan proses monitoring dan pengawasan dalam proses penyelenggaraan badan ad hoc untuk ditingkatkan sehingga dapat membentuk badan ad hoc yang kredibel dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Next, ini Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah disampaikan ya yang terkait jumlah badan ad hoc yang ada di seluruh Indonesia tadi sudah. Next. Nah, ini struktur organisasi ya, koordinasi hierarkis KPU pusat sampai dengan KPPS dan KPPSLN. Next. Nah, ini untuk sekilas saja ya terkait dengan tugas KPPS di dalam pemilu. Ini melaksanakan tahapan-tahapan pemilu di TPS, yaitu mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS, menyerahkan daftar pemilih tetap pada saksi, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, kemudian membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS dan PPK melalui PPS, kemudian melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam pelaksanaan tugas KPPS bahwa KPPS ini telah dilantik, telah dibentuk kemudian dilantik ini pada tanggal 25 Januari 2024, kemarin sudah dilantik secara serentak dan alhamdulillah KPU di dalam momen tersebut mendapatkan penghargaan MURI karena melaksanakan pelantikan secara massal dengan jumlah banyak itu di seluruh Indonesia. Nah, tentunya karena sudah dilantik sejak 25 Januari 2024, selanjutnya dengan masa kerja selama 1 bulan, ini mulai saat ini tentunya sudah ada persiapan-persiapan yang sudah harus dilakukan oleh KPPS. Nah, saat ini KPU sudah menerapkan kebijakan ini melakukan BIMTEK BIMTEK secara
secara serentak, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah terkait dengan jumlah pemilih maupun kesiapan sarana prasarananya dan tim fasilitatornya. Nah, ini juga ada terkait dengan BIMTEK, ini juga sudah ada upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kapasitas KPPS dengan mengundang seluruh anggota KPPS itu untuk mengikuti BIMTEK. Nah, ini merupakan terobosan atau perbaikan dari pelaksanaan BIMTEK di pemilu 2019 yang pada saat itu hanya memberikan kesempatan BIMTEK untuk ketuanya ya, satu ketua dan satu anggota KPPS. Nah, diharapkan dengan mengikut sertakan seluruh anggota KPPS, diharapkan semua anggota KPPS memiliki pemahaman yang sama, memiliki standarisasi pemahaman di dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Next. Nah, ini next. Nah, tadi terkait dengan tugas-tugas KPPS sudah disampaikan dan tentunya memang sangat sangat berat gitu ya tugas KPPS, karena di dalam untuk persiapannya tentunya dilaksanakan pada hari sebelum pemungutan suara, dan penyelesaiannya juga ada penyelesaian proses-proses di TPS itu pasca hari pemungutan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Dan pada hari pemungutan suara ini tentunya menjadi momen yang sangat krusial, strategis, yang tentunya diperlukan kesiapan fisik dan mental bagi seluruh petugas KPPS. Untuk kemudian juga mereka kesiapan mental ya tentunya mereka juga harus siap dengan dinamika yang kemungkinan terjadi di dalam proses-proses tahapan di TPS. Nah, untuk itu KPU telah melakukan upaya untuk memitigasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas KPPS, yaitu pada rekrutmen anggota KPPS, rekrutmen petugas KPPS ini diatur terkait dengan batasan usia. Semula untuk usia maksimalnya tidak diatur, namun dengan PKPU 8 tahun 2023 kemudian diatur bahwa batas maksimal untuk anggota KPPS itu maksimal umurnya 55 tahun. Jadi dari paling rendah 17 tahun kemudian maksimal 55 tahun. Kemudian menambah persyaratan kesehatan dengan cek tensi, gula darah, dan kolesterol. Kemudian memberi pengaturan daftar komorbid yang dipertimbangkan dalam pembentukan KPPS. Kemudian memberikan kenaikan honorarium KPPS. Kemudian juga pelaksanaan screening riwayat kesehatan. Kemudian dukungan kerjasama pemeriksaan kesehatan. Kemudian, ini dukungan kerjasama pemeriksaan kesehatan ini KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian kiranya dapat dibantu oleh Dinas Kesehatan dari pemerintah daerah. Kemudian pembuatan panduan kerja KPPS yang mudah dipahami dan divisualisasikan. Nah, tentunya dengan pemahaman teknis terkait dengan proses-proses tahapan di TPS ini akan kemudian meminimalisir terjadinya
penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan tahapan di TPS, dan ini tentunya akan ketika proses-proses itu dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan, ini kan juga bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian dapat membantu untuk memastikan bahwa proses-proses tahapan pemilu di TPS itu sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga penyediaan formulir-formulir di TPS, tentunya ini juga akan mengurangi beban kerja KPPS. Kemudian fasilitasi alat penggandaan untuk formulir di masing-masing TPS, kemudian memberikan santunan pada pekerja selama masa tugas. Next. Nah, ini terkait dengan santunan, ini juga ada kriteria meninggal dunia. Ini bahwa kriterianya ini meninggal dunia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan, meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kemudian meninggal dunia karena sakit saat menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan, atau meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, ini kelengkapan yang diperlukan untuk dapat mengajukan pencairan santunan. Nah, besaran santunan untuk meninggal dunia ini 36 juta, kemudian bantuan biaya pemakaman ini 10 juta. Next. Ini udah komplit nih kok 30. Kemudian ada kriteria cacat permanen. Nah, ini cacat permanen ini kriterianya seperti ini. Cacat tetap total cacat yang mengakibatkan seseorang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja normal dan tidak mampu untuk mencari nafkah secara terus-menerus. Nah, ini ketentuannya sebagaimana di paparan ini. Kemudian cacat tetap sebagai sebagian anatomis atau fungsi yang mengakibatkan hilangnya bagian organ atau anggota tubuh atau berkurangnya fungsi organ atau anggota tubuh, tapi masih dapat melakukan pekerjaan normal. Nah, ini ada ketentuannya. Kemudian cacat tetap yang dialami berupa kelainan jiwa atau cacat mental yang mengakibatkan penderita tidak mampu berpikir secara normal dan rasional dan tidak memiliki harapan untuk sembuh. Kemudian cacat tetap karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, ini kebutuhan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan santunan dikarenakan cacat permanen dengan besaran santunan sebesar 30.800.000. Next. Nah, ini kriteria luka berat. Ini diatur ketentuannya adalah ada jatuh sakit, kemudian tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan, atau pekerjaan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, kemudian terganggu daya pikir atau koma selama lebih dari 4 minggu, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, ini keguguran maksudnya, kemudian
luka yang membutuhkan perawatan inap di rumah sakit selama 5 hari atau lebih. Sedangkan jika masa rawat inap kurang dari 5 hari, maka masuk dalam kategori luka atau sakit sedang, atau luka atau sakit berat karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, ini kebutuhan dokumennya harus dilengkapi. Selanjutnya besaran santunannya sebesar 16.500.000. Next. Next. Izin Bu Wahyu, mungkin bisa di ini. Nah, ini kemudian ada luka sedang, yang luka sedang ini ada kriteria kemudian kebutuhan dokumennya, kemudian besaran santunannya sebesar 8.250.000. Nah, ini untuk luka sedang ini kriterianya jatuh sakit dengan kriteria tidak seperti luka berat. Kemudian luka atau sakit yang tidak menimbulkan bahaya kematian, kemudian tidak mampu secara sementara untuk menjalankan tugas atau pekerjaan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2020. Kemudian terganggunya daya pikir atau koma selama dalam kurun waktu 1 sampai dengan 4 minggu. Kemudian luka atau sakit sedang karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2020. Next. Ini alur verifikasi pemberian santunan. Ini diawali dengan pendataan, kemudian dilakukan identifikasi, kemudian verifikasi, kemudian nanti ada penetapan dari KPU Kabupaten yang di wilayahnya ada yang petugas KPPS menerima santunan, kemudian penyaluran, selanjutnya pelaporan. Next. Nah, terkait tadi mitigasi yang telah dilakukan KPU sudah melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu KPU bersama dengan KSP, Kemendagri, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan telah membuat edaran bersama terhadap pelaksanaan screening riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program jaminan kesehatan nasional bagi penyelenggara pemilu. Kemudian KPU meminta kepada seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk mendorong proses screening riwayat kesehatan yang dilakukan oleh Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilu sebagai arahan nasional. Kemudian KPU mengarahkan agar hasil dari screening riwayat kesehatan dapat menjadi pertimbangan bagi KPU Kabupaten Kota untuk melakukan pengangkatan anggota KPPS sebelum menjalani masa tugas agar potensi terjadinya korban jiwa dapat ditekankan sejak dini. Jiwa dapat ditekan, maksudnya masa tugas. Ini nih, maaf saya ulangi. KPU mengarahkan agar hasil dari screening riwayat kesehatan dapat menjadi pertimbangan bagi KPU Kabupaten Kota untuk melakukan proses rekrutmen atau pengangkatan anggota KPPS sebelum menjalani masa tugas agar potensi terjadinya korban jiwa dapat ditekan sejak dini. Kemudian KPU telah menyampaikan instruksi untuk melakukan pengisian screening riwayat kesehatan melalui surat dinas Ketua KPU nomor 1491-1/SD-04/2023 dan surat dinas Ketua KPU nomor 1492/SDM-07.1 SD-04/2023 tanggal 18 Desember 2023. Kemudian memasukkan tahapan screening riwayat kesehatan sebagai salah satu tahapan dalam pembentukan badan ad hoc dengan memberikan penjelasan mekanisme pelaksanaannya. Kemudian menginstruksikan seluruh badan ad hoc penyelenggara pemilu agar melakukan pengisian riwayat kesehatan sesuai dengan tautan yang diberikan oleh BPJS
BPJS Kesehatan, melakukan monitoring dan supervisi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk mengawal proses pengisian screening riwayat kesehatan. Kemudian KPU telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 Februari 2023 yang intinya agar Mendagri berkenan untuk memberikan instruksi kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mengalokasikan anggaran daerah dalam rangka memberikan perlindungan dan mendaftarkan penyelenggara pemilu yang terdiri dari anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih di wilayahnya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian KPU telah mengarahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dengan pembahasan terkait BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Impres perihal jaminan sosial ketenagakerjaan. Demikian Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon maaf sekiranya di dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan.